Seringkali kebahagiaan diidentikan dengan kekayaan materi atau banyaknya uang yang dimiliki. Tapi kenyataannya kebahagiaan sejati itu jauh lebih luas dan mendalam daripada sekedar memiliki harta benda. Uang memang penting untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi menjadikan uang sebagai satu-satunya tolak ukur kebahagiaan bisa menimbulkan kekecewaan dan kehampaan batin. Kebahagiaan yang hanya didasarkan pada materi cenderung bersifat sementara. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, ya namanya manusia ya, kita biasanya selalu menginginkan lebih, sehingga rasa puas dan bahagia jadi sulit dicapai. Selain itu, banyak contoh di sekitar kita yang menunjukkan bahwa tidak sedikit orang yang memiliki kekayaan berlimpah, tapi tetap merasa gelisah, kesepian, bahkan tidak bahagia. Sebaliknya, kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana seperti hubungan yang harmonis dengan keluarga, persahabatan yang tulus, kesehatan yang baik, dan juga kemampuan untuk bersyukur dan menikmati setiap momen kehidupan. Kebahagiaan juga bisa muncul dari pencapaian pribadi, membantu orang lain, serta dari kedamaian batin yang didapat dari ibadah dan kedekatan dengan Allah. Dengan mendefinisikan kebahagiaan secara lebih luas, kita akan lebih mudah merasa cukup dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Hal ini akan membuat hidup kita terasa lebih bermakna, seimbang, dan penuh kebahagiaan meskipun tanpa kekayaan materi yang berlimpah. Maka dari itu, penting buat kita untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya diukur dari banyaknya uang, melainkan dari kualitas hidup, hubungan sosial, dan kedamaian hati. Sekarang pertanyaannya, gimana nih caranya untuk meraih kebahagiaan sejati tersebut? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bersyukur itu adalah kunci utama. Marilah kita mulai membiasakan diri untuk banyak bersyukur. Misalnya saja dengan mencatat hal-hal kecil yang patut disyukuri setiap harinya. Contohnya aja, kalian bisa bangun pagi hari ini dengan segar aja udah alhamdulillah. Atau punya keluarga yang harmonis, alhamdulillah. Orang tua masih ada, alhamdulillah. Masih bisa bernafas, bisa jalan, masih ada atap di atas kepala kita, masih ada makanan yang bisa kita makan, alhamdulillah. Dengan membiasakan diri untuk bersyukur, insya Allah hati akan lebih lapang dan bahagia. Kedua, jagalah hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Teman-teman pasti pernah merasakan betapa hangatnya suasana saat berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, baik itu dengan keluarga ataupun sahabat. Buat yang merantau, cobalah untuk lebih sering menghubungi orang tua, saudara, atau juga teman lama. Kadang obrolan singkat saja sudah cukup untuk membuat hari kalian terasa lebih cerah. Selanjutnya, merawat diri juga nggak kalah penting. Teman-teman bisa mulai dengan tidur cukup, makan makanan bergizi, dan rutin berolahraga. Selain itu, jangan lupa untuk melakukan perawatan diri, misalnya dengan membaca buku favorit, atau sekedar menikmati waktu sendirian, atau bisa juga berolahraga. Merawat diri bukan berarti egois, tapi justru bentuk cinta pada diri sendiri. Cara berikutnya adalah lakukan hal-hal yang kalian sukai. Teman-teman pasti punya hobi atau aktivitas yang membuat hati senang. Misalnya aja luangkan waktu setiap minggunya untuk berkebun, memasak, menulis, atau bahkan menonton film favorit. Aktivitas-aktivitas ini bisa menjadi sumber energi positif yang luar biasa. Jangan lupa juga untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Teman-teman pastinya pernah mengalami kegagalan atau kekecewaan. Belajarlah untuk menerima kekurangan dan memaafkan diri sendiri. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah bangkit dan melangkah ke depan. Penting juga untuk punya tujuan hidup yang jelas. Teman-teman bisa mulai dengan menuliskan impian atau target yang mau dicapai, baik itu dalam urusan karir, pendidikan, atau kehidupan pribadi. Dengan punya tujuan, hidup jadi lebih terarah dan kita juga bisa menjalaninya dengan penuh semangat. Cobalah juga untuk selalu berpikir positif. Memang namanya hidup itu ada aja ya masalahnya, tidak akan berjalan mulus selalu. Tapi dengan pola pikir yang positif, insya Allah teman-teman bisa menghadapi tantangan dengan lebih tenang. Setiap masalah insya Allah ada jalan keluarnya, dan setiap kegagalan mestinya ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Berbagi dengan orang lain juga bisa menjadi sumber kebahagiaan. Teman-teman bisa mulai dengan hal yang sederhana, misalnya aja dengan membantu tetangga, berbagi makanan, atau bahkan dengan sekedar senyum pada orang yang kita temui. Ternyata
kebahagiaan itu juga bisa menular loh. Karena saat kita membuat orang lain bahagia, hati kita juga ikut merasa senang dan tenang. Jangan lupa juga untuk selalu belajar hal baru. Teman-teman bisa mencoba keterampilan baru, mengikuti kursus online, atau membaca buku yang belum pernah dibaca sebelumnya. Dengan belajar hal baru, hidup terasa lebih berwarna dan akan merasa lebih tertantang dan bersemangat untuk menjalani hidup. Cobalah juga untuk lebih dekat dengan alam. Teman-teman bisa berjalan outdoor, misalnya di taman, atau hiking di pegunungan, atau sekedar duduk santai di bawah pohon. Alam itu nggak tahu kenapa ya, Masya Allah, dia itu punya cara ajaib untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Udara segar, suara burung, dan hijaunya pepohonan, entah kenapa bisa membuat hati kita merasa lebih tenang, damai, dan juga bahagia. Selain itu, salah satu aspek penting yang tidak boleh dilupakan dalam meraih kebahagiaan sejati adalah beribadah dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Karena ya namanya kebahagiaan sejati itu bukan hanya bersumber dari pencapaian duniawi, tapi juga dari hubungan spiritual yang kuat dengan Allah. Beribadah secara rutin dan memperkuat keimanan bisa memberikan ketenangan batin, rasa syukur, dan kedamaian hati. Ketika seseorang itu lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, biasanya dia akan lebih mudah untuk menerima segala ujian dan cobaan hidup dengan lapang dada dan merasa cukup serta dilindungi. Hal ini bisa membuat hati kita merasa lebih tenang, damai, dan bahagia terlepas dari kondisi atau situasi yang sedang dihadapi. Dengan demikian, selain memiliki tujuan hidup yang jelas, memperkuat hubungan spiritual melalui ibadah dan kedekatan dengan Tuhan juga merupakan kunci penting dalam meraih kebahagiaan sejati. Kombinasi antara usaha duniawi dan spiritual akan membuat hidup terasa lebih seimbang, bermakna, dan juga penuh kebahagiaan. Jadi, meraih kebahagiaan sejati itu memang butuh usaha dan proses. Marilah kita mulai dari hal kecil, lalu perlahan-lahan membiasakan diri untuk menjalani hidup dengan lebih positif dan penuh rasa syukur. Ingat ya bahwa kebahagiaan itu bukan tujuan akhir, tapi perjalanan yang harus kita nikmati setiap harinya. Semoga teman-teman bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam setiap langkah hidup. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.